Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat Darul Fatah, alhamdulillah sore hari ini kita bersama telah hadir di hadapan kita semua, para orang tua kita, para guru-guru kita, para sosok-sosok yang Masya Allah keringat-keringat beliau, usaha-usaha beliau pada saat itu, kemudian perjuangan beliau saat ini manfaatnya dirasakan oleh kita semua, keluarga besar Darul Fatah. Nafa'anallahu bi'ulumikum, amin ya rabbal alamin. Amin. Hadir bersama kita yang pertama Al-Ustadz Ari Wibowo LC. Beliau selaku Dewan Pembina di Yayasan Darul Fatah. Beliau juga adalah sosok yang dulu berjuang bersama Ustadz Abdurrahman Hilabi, rahimahullah, yang mana pada saat itu mendirikan Yayasan Darul Fatah. Kemudian juga hadir bersama kita Al-Ustadz Ari Yasin SPDI selaku Ketua Yayasan Darul Fatah, sekaligus sosok yang membersamai Ustadz Ari pada saat itu bersama Ustadz Hilabi. Beliau adalah sosok yang datang pertama kali Ustadz ya, Masya Allah, setelah Ustadz Ari, Masya Allah. Kemudian hadir juga bersama kita, Masya Allah, ini spesial ada Prof. Dr. Warsito DEA. Beliau selaku Dewan Pembina Yayasan Darul Fatah, sekaligus beliau ini adalah sosok yang berperan besar dalam berdirinya unit-unit pendidikan yang memiliki legalitas di Yayasan Darul Fatah. Terkhusus salah satu unit yang besar di Yayasan Darul Fatah saat ini yaitu Sekolah Quran Darul Fatah. Sahabat Darul Fatah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore hari ini kita akan berbincang dengan para sosok-sosok luar biasa ini berkaitan dengan sejarah Darul Fatah, sejarah berdirinya dan juga sejarah berkembangnya Yayasan Darul Fatah. Mungkin izin mengawali dengan Ustadz Ari Wibowo LC. Hari ini kita melihat Darul Fatah sudah dalam proses yang berkembang ya, dalam proses berkembang dan terus maju dan tumbuh dengan jumlah peserta didik yang tidak sedikit, kemudian juga dengan jumlah karyawan dan tenaga pendidik yang juga tidak sedikit. Bahkan saat ini sudah ada beberapa markas Darul Fatah dari 1 sampai 5. Namun mungkin yang sebagian yang belum diketahui oleh para sahabat Darul Fatah sekalian adalah bagaimana dulu Darul Fatah, Ustadz, itu bermula. Kapan bermulanya, kemudian juga di mana awal titik berdirinya Darul Fatah. Silahkan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Ari Yasin, Pak Dr. Profesor Warsito, dan host kita pada sore ini Ustadz Julpan. Saya mau berbicara dari mana ya? Sebenarnya saya ini malu. Ya, saya ini malu dan malu saya tentunya bukan dengan siapa-siapa, tentu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya harus berbicara tentang sejarah, dan dari dulu belum pernah saya buka, dan saya pernah menyampaikan di forum khusus. Mudah-mudahan ini penyampaian saya yang terakhir kalinya, dan Ustaz Yasin masih ingat waktu itu. Terakhir saya berharap tidak ada lagi berbicara tentang sejarah berdirinya, karena saya takut. Kenapa saya malu? Karena saya takut itu semua akan hilang. Maksud hilang itu ya, dalam surat Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni. Saya khawatir ini apakah masuk dalam al-man, mengungkit kebaikan-kebaikan. Dan saya berharap kepada Allah, mudah-mudahan ini bukan termasuk mengungkit kebaikan. Amin, tapi amin, dalam rangka dan mudah-mudahan ini juga yang terakhir. Saya berharap ini jangan sampai ini berulang sehingga seolah-olah ini hanya kebaikan-kebaikan yang diungkapkan. Yang pertama. Tapi insya Allah karena ini sebuah momen yang barangkali diperlukan, mudah-mudahan
ya mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman yang benar, yang lurus terkait dengan sejarah. Tapi kalau saya mau bicara sejarah, Monggo dulu. Saya ini pelengkap. Masya Allah, siap Ustaz. Insya Allah Ustaz, karena memang harapannya dengan disampaikannya sejarah ini juga bahwasanya obor semangat itu ketika diestafetkan kepada generasi seterusnya, ruh perjuangan Darul Fatah itu bisa sampai juga kepada kami Ustaz. Silakan Ustaz. Sebenarnya ini hanya obrolan kami berdua dengan almarhum Ustadz Abdurrahman Hilabi, yang dulu memang beliau ini sebenarnya dosen Unila, tapi lebih dikenal dengan Ustadz, saya sering menyebutnya singa panggung, ya. Dan sebenarnya juga bukan tiba-tiba, sebenarnya prosesnya juga sudah dari lama, pertemanan kami juga sudah lama, perjumpaan lama, tapi momentum yang saya respon dan langsung kami follow up berdua ketika tahun 97 sebenarnya. Waktu saya makan siang, dan kebiasaan beliau kan mengundang makan siang ustadz-ustadz di rumah, haji sholat Jumat, makan nasi kebuli. Disitulah beliau semacam memberikan tantangan kepada saya, karena beliau melihat mungkin agak cocok dengan beliau Ustadz, dengan kalimat yang cukup menarik. Dan memang saya sebenarnya sebelum ada semacam tantangan itu, saya juga punya perencanaan dan persiapan, walaupun itu belum saya ungkapkan. Ustadz, yuk kita bikin pesantren yuk. Kalimat itu yang membuat saya ingin lebih menggali lagi pertanyaan beliau. Yuk kita bikin pesantren yuk. Emang mau bikin pesantren di mana, Tat? Ya di sinilah, di Kopi sinilah. Saya kaget lagi kan. Kopi kan semua orang tahu lah, Texasnya Raja Basa ini di Kopi lah. Berat, tapi ya setelah pembicaraan yang cukup dalam, masalah lokasi, masalah bismillah, ayo serius Ustaz. Oke, serius. Barulah kita pertemuan demi pertemuan diadakan untuk berbicara masalah teknis untuk mendirikan dari tidak ada menjadi ada, dengan peran masing-masing dan pembagian tugas. Begitu kita survei, ada dua bidang tanah yang bisa untuk sebagai awal pembangunan pondok pesantren. Sebenarnya cuma saya dengan beliau. Kenapa kok di akta notaris itu ada 3? Karena hanya untuk melengkapi saja, bukan pendirian, tapi sebagai orang yang dianggap, karena notaris minta, Pak Soekarno minta jangan 2 orang lah, 3 orang lah, ya sudahlah, satunya siapa aja lah. Akhirnya dimasukkanlah Fikri. Tapi sebenarnya esensinya cuma berdua. Nah, kami berdua itu setelah pembicaraan bagaimana, siapa, seperti apa, langkahnya bagaimana, itu akhirnya dimulailah beliau mencari donasi yang beliau sendiri yang lebih paham untuk membebaskan tanah di gedung A sekarang. Ya, gedung A sekitar 1.300 meter itu. 1.500 ya? 400 meter dia lah. Ya, karena saya nggak pernah lihat surat-suratnya, dipegang semua sama saya Yasin. Pokoknya beliau bertanggung jawab membebaskan tanah di situ, dan beliau dengan segala tenaga upayanya, alhamdulillah beliau duluan yang dapat, saya belakangan. Dengan saya di bagian pembebasan tanah di gedung B sekarang, yaitu seluas 1.100, karena dibebaskan depan itu kan 100 meter. Tadinya itu milik kita, jalan itu. Kemudian kita ngalah, kita mundur. Yang di seberang masjid ya Ustaz. Ya, seberang masjid itu kita ngalah itu kita buat jalan itu. Sebenarnya tanah kita 1.000 meter sekarang, tadinya 1.100. Dan alhamdulillah itu dengan, ya sebenarnya saya nggak mau jeripayang, itu juga banyak sekali yang harus dikorbankan, tapi itu udah biarlah, hanya Allah yang tahu. Kemudian setelah dibebaskan, langkah kedua baru bagaimana kita mengisi. Waktu itu semuanya rawa-rawa itu, dan orang lewat situ udah jam maghrib udah nggak ada yang lewat karena Texas tadi. Ya. Mahasiswa pun nggak ada yang berani lewat situ, walaupun di sebelah sana banyak kos-kosan, mereka lewat lada. Lada itu lah, nggak ada yang berani lewat Kopi. Itu sudah liar betul waktu itu.
Alhamdulillah sudah atas izin Allah di tahun 98 itu sedikit demi sedikit beliau dengan perjuangannya untuk membuat masjid. Memang semua itu bermula dari masjid. Bermula dari masjid. Yang waktu itu paling almarhum Pak Haris Hasim, ya Pak Haris Hasim yang punya asrama Nisa, dia dalamnya masjid. Kemudian kami dan Ustaz Tilabi bagaimana pokoknya masjid itu ada dalam, ada teras. Dari situlah sudah berdiri masjid. Nah, sudah agak lebih tenang lagi. Barulah saya mulai berani pindah ke situ. Di tahun 98 juga, ya dengan segala upaya, yang penting ada masjid, berarti harus ada yang ngisi imamnya. Nah, di tahun itulah saya mulai proses bangun. Tinggal di situ pula di tahun itu. Kemudian karena memang rencana awalnya adalah pesantren, ada masjid, ada imam masjid atau kiai, ya dari mana mulainya? Kita nggak langsung buka pengumuman pesantren, nggak, tapi biasalah kita punya anak-anak mahasiswa di situ kan banyak, dari mulut ke mulut siapa yang mau ngaji, pengajian, siapa yang mau setoran hafalan. Tapi proses pesantren pendidikan itu 98 sudah ada taklim ba'da subuh itu tiap hari. Jadi karena saya paham bahwa mahasiswa itu militansi, mahasiswa Unila terutama militansi untuk berislam, mencari informasi tentang Islam itu sangat besar, sehingga banyak yang hadir terus. Akhirnya dengan pendidikannya dulu, bukan bangunannya dulu. Jadi proses pengajaran yang dilakukan di masjid itu sudah berjalan duluan. Yang Allah takdirkan juga ada tuan dari rekan saya, Ustaz Masrur, dan sekarang kemarin saya ketemu juga dengan beliau. Melalui beliau bilang, ini bagaimana kalau ditambah, karena lokasinya masih ada, dia ke situ, dibuatlah asrama 4 lokal lah. Masya Allah, berarti kegiatan belajar mengajar mahasiswa ini mulai dari sebelum adanya kelas asrama. Sebelum masih berupa taklim. Ya, taklim. Habis maghrib, habis subuh itu sudah ada, dan mereka mahasiswa yang tinggal di situ dan di daerah situ. Begitu ada asrama, barulah kita siapkan mereka untuk tinggal di asrama. Yang siap di asrama silakan, ya dengan gratis, yang penting mereka makan sendiri, operasional sendiri, hanya mereka punya hak tinggal saja di situ. Dan kita berikan target untuk setoran hafalan ya di sore hari, malam hari setelah pulang dari kampus. Kemudian paginya ikut belajar lagi subuh dengan Riyadhus Shalihin, eksplorasi hadis-hadis, baru mereka siap-siap berangkat kampus. Jadi praktis, bukan hanya mahasiswa Unila, tapi 80% diisi oleh mahasiswa Unila, sekitar hampir 30 orang, dan mahasiswa UBL, mahasiswa IAIN, dan alumni IAIN juga ada. Dan mereka itulah angkatan pertama yang sebelum ada kerjasama dengan lembaga dakwah dan taklim. Dan proses itu berjalan terus, akhirnya sampai di tahun 2001. Ya, karena tahun 2000 itu kami sudah dengan beliau kayaknya perlu membuat sebuah legal formal. Ya, saya sama Ustaz Tilabi, Ustaz Tilabi kan sebagai sosok orang tua yang dituakan, tapi proses di dalam itu tentunya karena saya yang punya kompetensi, ya bersitulah. Tapi beliau meminta supaya ayo kita legalkan pesantren ini dengan menghadirkan sebuah akte di Pak Soekarno di tahun 2000. Di bulan Februari, disitulah barulah resmi Darul Fatah sebagai lembaga yang formal di bawah Kemenkumham, dan sudah ada bangunan, sudah ada masjid, sudah ada rumah kiai, sudah ada proses pembelajaran, dan diisi oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar, sehingga di situ terkenal dengan pondok pesantren mahasiswa. Tapi belum ada kurikulum yang diberikan. Nah, itu kurikulum itu setelah bekerja sama dengan L-Data. Barulah di situ ada kurikulum, tapi berubah
mahasiswanya dari yang tadinya hanya sekedar ngaji malam, sekarang dirubah intensif full 2001 dengan waktu itu sebelum mereka hadir ya tentu ada proses duluan yang qadarullah juga. Pembangunan itu Allah mudahkan yang sebelumnya kita juga tidak tahu L-Data itu siapa. Tapi dengan personal akhirnya dapatlah kita gedung B, gedung A, akhirnya di follow up dengan kehadiran Ustadz baru 2001 lah ya. 2002 Ustadz Hafiz, Ustadz Anhar, Ustadz Sudarno itu barulah resmi berganti mahasiswanya dan berganti kurikulumnya dengan bekerja sama dengan L-Data. Itu jadi sebelum mereka hadir tuh sebenarnya sudah ada legal, sudah ada bangunan, sudah ada pesantren, sudah ada, barulah untuk peningkatan kehadiran kawan-kawan dari L-Data atau lembaga dakwah dan taklim untuk memberikan penguatan. Oh, Masya Allah. Itu insya Allah ya, perjalanan itu nanti akan naik turun juga nanti biar disambung oleh mereka. Masya Allah. Baik Ustadz, tadi disebutkan bahwasanya Darul Fatah kan secara legal berdiri di tahun 2000. Ya, nah, penamaan Darul Fatah ini sendiri, apakah ada filosofinya Ustadz? Kemudian kenapa dipilih nama ini? Dan kalau kami pahami ya, sekarang kan yayasan secara resmi itu bernama Darul Fatah Lampung. Nah, kira-kira proses pemilihan nama kemudian sampai sekarang ada nama Darul Fatah Lampung, karena beberapa alumni mungkin ketika pulang dari pendidikan di luar kota mungkin kembali mengenal Darul Fatah, ada sekarang ada nama Lampungnya secara resmi di di yayasan itu. Mohon diceritakan Ustadz terkait dengan pemilihan nama dulu. Ya, nanti biar ditambahin oleh kawan-kawan mereka. Jadi yang pertama tentang filosofi penamaan Darul Fatah ini sebenarnya itu juga melalui sebuah diskusi yang agak panjang tapi dalam forum makan bersama. Jadi setelah dipilih dai ini begini masukan, nampaknya orang tua kita almarhum Ustadz Hilabi lebih cenderung pada nama kampung Gedung Meneng itu sendiri. Gedung Meneng itu apa sih sebenarnya artinya? Setelah ditanya sana sini, gedung menang artinya nama gedung dan menang. Ya sudah, ngambil dari dua kata itu aja, gedung itu dar, menang itu pemenang-pemenang. Jadi harapannya agar orang-orang yang ada di sini menjadi para pemenang-pemenang masa depan nanti. Jangan berharapan ya mereka menjadi para pemimpin-pemimpin, pemenang-pemenang umat kita ini. Itu sebagai sebuah harapan filosofi nama Darul Fatah itu tadi. Nah, terkait nama penambahan Lampung ini sebenarnya juga kita bersama-sama dulu berproses. Tapi nanti silahkan tambahin. Jadi karena memang formalnya kan 2012 ya. 2012. Karena itu tadi sejak meninggalnya almarhum 2006 itu sudah nama yang terlegal di situ kan cuma 3. Ustadz Abdurrahman Hilabi, kemudian saya, kemudian Muhammad Fikri. Yang ada tulisan nama itu cuma 3 itulah, dan 2 orang sudah meninggal dunia. Nampaknya ini perlu ada peremajaan lagi, artinya ya perlu ada lagi supaya mosok akan berlangsung nama saya terus yang cuman 1 orang itu saja. Ayolah kita buat supaya terstruktur, terorganisir. Setiap ada perubahan-perubahan. Jadi kita mau melakukan perubahan administrasi supaya nama di dalam legal formal itu tidak cuma saya sendirian. Jadi itu jujur sendirian, baik mulai dari berangkat sampai pengurus sampai itu nggak ada siapa-siapa. Yang tidak mungkin, maka disitulah kita buat peremajaan yang kita ke Notaris Rahmadianti yang mau Ustadz Yasin atau Pak Warsito silakan melanjutkan. Mungkin pada Prof Warsito, silakan. Moga Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Julfan, Ustadz Ari dan juga Ustadz Yasin, saya kira merupakan kebahagiaan bagi saya, tentunya merasa bersyukur bahwa saya termasuk yang barangkali memang Allah pilihkan gitu ya, jalan saya kemudian diperkenalkan sama Ustadz Ari, dan sejatinya ini ada wasilahnya yaitu Pak Fandi. Jadi sebenarnya saat itu
saya belum lulus doktor. Saya masih ingat betul tahun 2022 itu saya mulai datang ke Lampung, kemudian ngontrak di satu perumahan. 2002, itu belum lulus. Kemudian ngontraklah di satu perumahan dengan Pak Dr. Afandi. Kemudian di situ mulai berkenalan, terus rupanya Pak Dr. Afandi sudah kenal duluan dengan Ustadz Ari dan juga teman-teman Darul Fatah di tahun 2002-2023 ya. 2002-2003 sekitar itu. Tentu kenapa saya katakan saya bersyukur, tentu ini merupakan bagian dari kesempatan saya untuk mengabdi, untuk bersama-sama, karena memang mengalami saat itu sebagaimana Ustadz Ari saya kira tadi sebagian sudah disampaikan oleh beliau, sejarah sampai tahun awal-awal pendirian betapa sulitnya gitu ya. Maka dari situlah ketika saya mendapat cerita bagaimana kalau kita sama-sama bergabung, dan saat itu juga Ustadz Ari menawarkan pada beberapa rekan-rekan, ada beberapa manajer ataupun orang-orang dosen saat itu. Kemudian mencobalah kita nyebutnya tim pengembangan, meskipun kita sama sekali tidak bicara yayasan segala macam, karena kita tahu persis bahwa pendirinya adalah Ustadz almarhum Ilabi sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Ari, termasuk Ustadz Ari dan Mas Fikri. Nah, dalam konteks itu kami hanya konsen saat itu bagaimana terutama pasca tadi bergabung dengan L-Data dan seterusnya, kemudian tanda kutip ya istilahnya ada masa-masa sulit, dan sejatinya ya masa-masa sulit sampai sekarang pun sebenarnya juga tantangan gitu ya untuk. Nah, maka dalam konteks itulah kita mencoba bersama-sama saat itu mulai bersama di DF memikirkan bagaimana DF ini terus berkembang dan terus maju. Semuanya dengan kelebihan masing-masing. Dari tim yang ada tadi disebutkan Ustadz Ari, mulai beliau sendiri sebagai tentu pendiri awal, kemudian teman-teman ada Ustadz Hafiz, Ustadz Hamdal, Ustadz Husnul, Ustadz Yasin, yang ini memang sudah sejak awal mengawal DF ini gitu ya. Dengan kata kunci bahwa Yasin ini adalah yayasan dakwah sosial. Itu yang menjadi kunci niatan awal sebagaimana tadi, termasuk penamaan bagaimana mau terkait dengan Darul Fatah ini. Maka dalam perspektif itulah tentu tidak terlalu detail ya, kita akan pada poin-poin penting. Maka berpikirlah bahwa yayasan ini tentu harus tumbuh dan berkembang dan menjadi sebuah lembaga formal. Bukan berarti sebelumnya nggak formal, karena kita tadi sebagian Ustadz Ari sampaikan dan Ustadz Yasin juga tadi sampaikan atau catatkan bahwa mulai berkoordinasi atau bekerja sama dengan L-Data, dan itu pun kita belum puas, maka berproseslah mulai berpikir bagaimana menjadi sebuah lembaga resmi di tanda kutip di Kementerian Agama ataupun di lembaga pemerintah maksud kami gitu ya. Lembaga pendidikan tadi, Ma'had Ali tadi. Maka dari situlah kita berproses mulai menyusun proposal. Saya masih ingat betul dengan Ustadz Ari ini mondar-mandir Ustadz Yasin dan juga beberapa kolega kita tentunya dari UIN, dari IAIN ya, dulu namanya masih IAIN, untuk membantu kita. Kemudian singkat cerita 2005 sudah mulai berproses menjadi bagaimana Ma'had Ali ini menjadi lembaga resmi. Maka 2007 ya Ustadz ya. 2007 Ustadz Ari sebagai ketua yayasan di sana. Kemudian kita susunlah itu proposal sejak 2005, 2006, maka keluarlah SK yang Ustadz Ari kita semua izin operasional terkejut. Yang dimaui apa dulu Ustadz? PAI yang dimaui karena rupanya karena latar belakang teman-teman tadi LC semua itu semuanya istilahnya menguasai bahasa Arab, sehingga disitulah keluar prodinya yang pertama adalah PBA. Di luar dugaan, sebuah tantangan. Karena di IAIN sendiri sulit mencari mahasiswa saat itu. Itu adalah tantangan yang, dan lebih unik lagi kalau kita ingat Ustadz Ari, Ustadz Yasin, ketua state pertama itu Pak Afandi. Itu kan, jadi jadi unik saat itu karena kan kita semua mengakui namanya lembaga paling tidak dokter lah ketuanya kan gitu. Meskipun background beliau pertanian gitu, maka beliaulah ketua state pertama. Kita saat itu, tapi di belakangnya para teman-teman LC inilah termasuk Ustadz Yasin ya tentu dengan background manajemen kita semua dengan tertatih-tatih gitu berproses gitu. Dan itu merupakan titik balik DF mulai tanda kutip meskipun tetap masa-masa sulit. Dan bersamaan dengan itu pula sejatinya inisiasi mendirikan KBIH. KBIH itu
Saya masih ingat betul kegelisahan karena kita semua sangat kompak ya dengan berbagai kelebihan teman-teman LC secara substansi syar'i. Nah, kita semua berpikir bagaimana memajukan DF. Maka saya masih ingat saat itu di 2005, ini lagi-lagi mohon maaf, Pak Afandi pulang haji. Dan sejak berangkat itu selalu diskusi dengan teman-teman, kita support supaya hajinya ini sesuai dengan sunnah, ibarat seperti itu. Maka pulang haji itulah Pak Afandi bagaimana kalau DF mendirikan KBH. Maka mulai mendirikan KBH itu 2006. Dan itu Ustadz Hafi yang pertama ditugaskan sebagai pembimbing haji mandiri. Jadi menemani jamaah. Nah, pasca itulah pulang 2006 itu mulai kita memiliki keluarga besar Yayasan Darul Fatah. Bukan berarti sebelumnya bukan ya kan. Tadi ada santri-santri yang luar biasa, jaringan semua dari kita masing-masing itu juga berkembang ataupun tumbuh gitu ya. Kemudian sepulang dari situlah mulai adanya berpikir kajian tafsir mingguan alumni haji. Itu di 2000, mulai 2006 sepulang Ustadz Hafi pulang haji. Mulai di situ semua teman-teman dengan berbagai masukan berproses. Ada lembaga yang sejak awal Ustadz Ali dirikan termasuk selain lembaga Mat Ali tentu amil zakat lembaga LAS itu karena memang kita saat itu masih di dominan mohon maaf ini pihak dukungan dari baik dari data ataupun dari lembaga-lembaga lain membantu kita untuk tadi ya karena memang santri ini kan kita gratiskan Mat Ali yang 2 tahun ini gratis ya ini semua tentu Ustadz Ari dan juga para teman-teman LC yang luar biasa. Saya sejatinya hanya di balik layar aja manajemen dan strategi dan seterusnya gitu. Nah, tentu ini merupakan sebuah kebahagiaan sejatinya bagi keluarga besar DF bahwa perjalanan panjang sudah sampai titik di situ kemudian mulai dikenal meskipun itu masih tahun-tahun sulit ya bukan berarti itu karena memang perkembangan itu naik turun kemudian juga tantangan juga selalu ada gitu. Termasuk ketika 2007 sudah berdiri STID. Sementara teman-teman ini sudah mulai karena dari Mat Ali mereka transfer jadi sudah 2 tahun. Sehingga idealnya kalau mau dikonversi itu 2009-2010 harus sudah lulus. Tetapi kita belum akreditasi. Ini belum akreditasi. Sehingga itu berproses lah sampai ditahan 2000 berapa pertama itu ya? 2011, 2012 gitu ya. 2011 itu sudah pertama. Sempat tertahan 2 tahun. Betul. Dan kalau nggak salah sudah pertama masih Ustadz masih Pak Afandi ya ketuanya tuh masih ya. Terus habis itu datang Ustadz Nurholis dan semua. Jadi kita semua bersyukur alhamdulillah bertemu dengan para teman-teman pejuang yang memang dengan tulus ikhlas ya bagaimana bersama-sama mencari tanda kutip jalan dakwah untuk masing-masing sehingga kemudian itu tumbuhlah satu persatu DF ini mulai dikenal gitu. Baik Prof, izin mengkonfirmasi tadi Prof Warsito sempat menyampaikan bahwasanya ketika pulang haji pada saat itu kemudian terbentuklah kajian rutin pekanan jamaah haji. Apakah itu merupakan titik awal kajian ahad yang hari ini kita kenal, Prof? Betul. Dan itu kebetulan kita tiap tahun bukan menugaskan sejatinya, mencoba orang-orang DF terutama orang yayasan untuk tiap tahunnya ada yang mendampingi karena haji kita itu haji mandiri. Jadi kita hanya melatih kalau nggak salah 200 atau 300 gitu manasiknya biayanya. Dan saya termasuk yang kedua saat itu 2007. Saya pendamping yang kedua di 2007 itu saya yang berangkat dan tentu teman-teman sudah rutin yang teman-teman LC sudah naik haji termasuk 2008 itu Ustadz Hamdal atau urut saat itu teman-teman untuk Anda. Betul memang itu cikal bakal kemudian muncullah karena di DF Kopi perkembangan luas lahan ya terbatas dan juga susah gitu. Berpikirlah kampus 2 Natar itu. Saya masih ingat kita membuat tarhib 2008 itu Ustadz Ari yang ceramah di depan. Saya sama beliau ini yang minta sumbangan. Itu tarhib pertama dengan niatan kita benar-benar mau membebaskan tanah di Natar. Dan diadakannya di Kopi. Di Kopi. Kita pakai tenda besar-besaran berkorban besar. Kalau Ustadz tadi punya acara itu nggak mau, itu yang ecek-ecek itu nggak mau. Selalu saat ini kita buat yang bagus saat itu dengan panggung. Nggak tahu siapa Ustadznya dulu ya kita undang ya. Ustadz Nur Salam. Jadi saya sama beliau ini bagian tandem di belakangnya Ustadz Ari bagian manajemen, bagian nagih-nagih keliling untuk sumbangan. Maka mulailah
berkembang di Natar dan seterusnya, dan tentu sama seperti Ustadz tadi kita tidak terlalu detail ya dalam konteksnya, tapi titik-titik saya kira perjuangan kita ke 7 ataupun berapa orang di Darul Fatah itu memang menjadi titik tolak, saling menguatkan, kadang satu juga lemes, kadang satu, tapi itu bagian dari dinamika yang tumbuh sehingga menjadikan sebuah kekuatan bersama, sebuah yang diharapkan kita berdirinya Darul Fatah menjadi sebuah kemenangan, dan setelah ini adalah tentu menjadi semangat semua pengurus pembina yayasan yang sampai sekarang itu. Saya kira warisan semangat ini harus terus tumbuh nanti pada generasi muda kita, karena kita menyadari betul bahwa yayasan kita bukan semata-mata yayasan keluarga, tapi yayasan yang kita dirikan memang untuk umat. Sehingga perlu sebuah proses kaderisasi, proses regenerasi yang pelan-pelan kita akan tumbuhkan dengan bukan semata-mata tertulis, tapi bagaimana memahami sejarah, ataupun saya tidak mengatakan juga dalam konteks sejarah kita mungkin bukan, tapi dalam konteks memahami tadi semangat. Coba kalau kita dengar dari Ustadz Ari semangat untuk berdirinya Yayasan Darul Fatah yang kemudian menjadi Darul Fatah Lampung, tentu ini adalah harus diwarisi oleh para kader muda kita yang ada di sekarang ini di unit-unit Darul Fatah. Saya kira itu mungkin Tuhan. Masya Allah, luar biasa. Tadi dari Ustadz Ari disampaikan tentang semangat mendirikan Darul Fatah dengan nilai-nilainya. Kemudian Prof. Warsito juga tadi menyampaikan tentang salah satu yang memotivasi beliau dengan sangat kuat untuk bergabung dengan Darul Fatah adalah kegiatan sosial dan dakwahnya, Prof. Masya Allah. Padahal pada saat itu Prof. Warsito sudah aktif di Unila. Betul. Saya masuk, mungkin teman-teman juga belum tahu barangkali. Saya masuk Unila itu 95. Dan Ustadz Ari saya sering lewat Jalan Kopi, memang masih rawa tahun itu Ustadz Ari. Dan saya pernah tinggal di rumahnya siapa dulu di ujung Kopi itu, pernah tinggal di situ Ustadz Ari. Kemudian helm pun itu hilang. Kalau Ustadz Ari tadi bilang Texas, mohon maaf saya termasuk fakta. Jadi kita masuk ke rumah tamu, saya itu helm keluar itu hilang helmnya. Kalau itu saya Yasin baca cerita. Nanti kita akan kulik lebih. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih para asatid, dan sekarang kita akan meminta dari orang tua kita, guru kita, Al Ustadz Ari Yasin SPDI. Beliau ini sosok yang dikenal sebagai ustadz yang paling dekat dengan santri-santrinya. Bahkan beberapa santri beliau tuh tidak manggil ustadz, tapi manggil abi gitu saking. Karena beliau membersamai kami di di asrama, Masya Allah. Kayaknya kurang santri dulu itu kalau belum pernah mijet beliau, Bro. Monggo Ustadz Yasin, silakan disampaikan kepada kami sebagai motivasi juga sebagai pelajaran yang bisa kita petik hikmahnya, Ustadz. Monggo. Terima kasih ke semuanya, terutama Ustadz Ari. Beliau ini orang tua dan guru saya di Darul Fatah. Itu kalau diibaratkan beliau sopir, saya itu kondekturnya. Jadi sopir itu duduk di depan, terus kondektur itu cari penumpang dan ngangkut-ngangkut barang penumpang lah. Hilang. Jadi gitu. Sehingga sampai Darul Fatah itu punya penumpang, diantarkan sampai tujuan gitu. Saya ingin melengkapi semuanya. Tadi banyak diceritakan sama Ustadz Ari, dan itulah memang perjuangan beliau dengan almarhum Ustadz Hilabi. Dan tapi kita tidak boleh melupakan juga sejarah jasa dari Pak almarhum Pak Haris Hasim dan keluarga. Karena terus terang kami itu pernah sowan ke rumah beliau bersama Prof. Warsito, Pak Langgeng, dan kalau nggak salah Ustadz Asep apa siapa itu. Intinya kami ingin mendengar sejarah dulu dirinya DF juga dari sisi beliau sebagai salah satu donatur lah kayak gitu. Dan beliau cerita memang tanah yang 1.400 meter yang untuk gedung A atau masjid itu, yang 1.000 murni dari beliau. Terus kemudian yang 400 meter itu memang Ustadz Hilabi dan Ustadz Ari yang nyari untuk membebaskannya. Kemudian masjid dibangun pertama kali itu ukuran 9x9, itu murni, yang di dalam itu tabungan dari istrinya pada waktu itu 30 juta karena menurut beliau. Nah terus teras-terasnya kalau nggak salah nambah 3
3 atau 4 meter kanan kiri belakang itu memang Ustadz Hilabi dan Ustadz Ari yang nyari seperti itu. Dan memang saya gabung, masih ingat betul saya di Sukarame ditemui karena dulu saya dengan Ustadz Ari ini buka rental bersama walaupun akhirnya bangkrut juga kan gitu kan ya. Saya ditemui beliau bilang, Sin, kita buka pesantren di daerah Kopi depan Unila, saya butuh orang yang bisa ngetik Arab kayak gitu ya, walaupun Arab saya Arab nangendi gitu tapi alhamdulillah bisa ya. Ikut beliau terus kemudian saya masuk ke situ, itu masih ingat sekali bulan Juni 2001. Nah, kegiatan awal itu adalah daurah para asatidz, daurah para duat ya yang di bawah Rabithah Alam Islami dan lain sebagainya. Itu beberapa kali kita mengadakan. Ya itu tadi saya kan kena ya, pokoknya semuanya akhirnya saya gitu, dari belanja, masak dan lain sebagainya. Peserta itu juga luar biasa, bukan hanya dari Lampung, bahkan dari Banten, dari Jakarta ya Ustaz, pada waktu itu. Kemudian berlanjut dengan daurah lagi, kalau nggak salah sampai 3 kali yang kita ngadakan daurah itu. Kemudian barulah kita buka program yang pondok tahfidz mahasiswa. Mahasiswa itu mereka kuliahnya di kampus luar, tinggalnya di Darul Fatah dengan program hanya menghafal. Memang mereka hanya aktif itu bisa mulai dari ba'da maghrib, ba'da isya sampai ba'da subuh. Karena setelah itu mereka keluar, artinya kuliah di luar. Dan dari awal inilah yang hebatnya beliau-beliau para awalun itu, Ustadz Hilabi, Ustadz Ari itu, mereka semuanya itu gratis. Semuanya gratis ya. Nah, karena kita sudah komitmen gratis itulah kemudian di tahun 2002 tadi sudah disampaikan kita bergabung dengan Lembaga Dakwah dan Taklim. Saat itu kita juga disupport luar biasa dari segi pendanaan dan lain sebagainya. Tapi qadarullah di tahun itu juga ada sebuah kejadian yang menyebabkan semua bantuan itu terputus dan akhirnya mahasiswa itu bayar untuk makan aja kan? Terus sampai kemudian kita itulah dari awal, dari situlah kemudian saya sering ngobrol dengan Ustadz Ari, Ustadz, kalau kita hanya berdua, artinya dengan Ustadz Hilabi juga itu nampaknya berat untuk mengemban Darul Fatah. Dan disitulah kemudian kita ngobrol dengan Pak Afandi, ngobrol dengan Pak siapa itu, Pak Warsito, kemudian siapa yang Pak Anwar kayak gitu banyak, karena itu satu pengajian. Kemudian terus akhirnya berpikirlah mereka ini bagaimana Darul Fatah tetap eksis jalan ya. Terus dari pendanaan memang kita minta beliau ikut memikirkan pendanaan, dan terus terang pada waktu itu memang Pak Warsito masih posisi banyak di Perancis dan Pak Afandi itu banyak di Jepang. Sampai untuk menopang itu semua, Pak Afandi itu sempat mengumpulkan zakat teman-teman mahasiswa yang ada di Jepang. Pak Warsito pun sempat mengumpulkan zakat dan infak teman-teman yang ada di Perancis untuk itu semuanya, untuk menopang kegiatan itu semua. Dan betul tadi sudah sampaikan perjalanan kemudian dan sebagainya sampai 2007 muncul atau terbitnya izin operasional SETID itu sendiri. Nah, terus kemudian berjalannya waktu, kemudian di tahun 2012 singkat ceritanya gitu ya, memang tatkala ayahanda kita Ustadz Abdurrahman Hilabi wafat, terus kemudian disusul dengan putra beliau Fikri, Ustadz Ari waktu itu sempat berpikir ini gimana, pendirinya cuma saya sendiri gitu. Terus kemudian akhirnya kita kumpul untuk meneruskan pendiri ini jangan sampai putus seperti itu, dengan semangat itu semuanya lah. Kemudian muncullah kemudian akte di tahun 2012 melalui akte notaris Bu Rahma. Nah, tadi kalau pertanyaan mengapa ada Bandar Lampungnya, dulu waktu Lampung
dulu waktu 2000 itu belum ada regulasi dua nama Dua nama. gitu. Jadi maunya gini, Yayasan Darul Fatah itu boleh dipakai di Bandar Lampung, di Kota Bumi, di mana-mana gitu. Nah akhirnya supaya itu, karena itu ada regulasi baru bahwasanya kita suruh memperbaharui akte, karena yang dulu tidak ada Kemenkumham. Karena saat itu juga ada Kemenkumham, akhirnya kita membuat akte baru. Nah terus kemudian ditambahlah Lampung supaya tidak menyamai dengan yayasan-yayasan Darul Fatah yang lain. Makanya ada Darul Fatah Kota Bumi, Lampung Utara, kemudian Darul Fatah Babel, Darul Fatah itu. Jadi seperti itu. Mula-mula mengapa kok kemudian adanya Lampung. Karena memang regulasi dari Kemenkumhamnya harus ada spesifik yang membedakan dengan yayasan-yayasan yang lainnya kayak gitu. Tapi kalau cerita bagaimana dengan santri ya panjang lagi nanti kayak gitu. Sehingga kemudian akhirnya di tahun 2012, masih awal-awal 2012, dengan kelogoan akhirnya kita membuat akte baru, karena memang itu adalah regulasi baru harus di bawah Kemenkumham. Kalau dulu kan buat akte cukup di notaris, nggak perlu kita lapor ke Menkumham. Sampai akhirnya di tahun 2012 itulah harus kita membuat akte baru, sehingga itu pun nunggu di ACC sampai keluar namanya AHU. Nah, AHU itu barulah kalau itu sudah keluar AHU-nya baru resmi diakui oleh negara bahwasanya yayasan ini legal, di bawah negara seperti itu. Sehingga makanya tatkala itu Ustadz Ari berpikir, kok saya sendirian. Akhirnya siapapun yang selama ini berkeringat itu dimasukkan menjadi pendiri gitu ya, termasuk ya saya, Pak Warsito, Pak Afandi, Ustadz Hafiz, Ustadz Hamdal, Ustadz Wisnu, ya kan. Itu munculnya awal-awal seperti itu. Terus kemudian sebenarnya perjalanan itu pun belum buat kita puas, artinya belum buat kita aman lah dari segi operasional, sehingga kita berpikir di tahun 2012 itu juga kita mencoba untuk membuka SMP ya, SMP, dan kita memberanikan diri, kita buka SMP Quran yang awal-awalnya sih sebenarnya ngeri-ngeri sedap, kira-kira laku atau enggak kan kayak gitu. Tapi alhamdulillah dengan perkembangan sampai sekarang SMP kita termasuk SMP yang paling disuka, favorit lah untuk warga Lampung khususnya. Kemudian 2012, 2016 kalau nggak salah itu kita baru buka SMA karena ada jeda Pak Prof. Jadi dari ada 1 tahun yang anak kita tidak kepegang. Dari situlah kemudian wali murid itu antusias minta supaya didirikan SMA. Nah, kemudian berdiri SMA itu dan sampai sekarang. Itu lengkapnya kan gitu kan ya. Yeah, Masya Allah. Nah dari situlah kemudian alhamdulillah operasional itu sedikit mulai tertutup itu, dan alhamdulillah sampai hari ini kita sudah memiliki 5 kampus ya, antum tahu semua. Di kampus 1 di Kopi juga alhamdulillah sudah pelebaran tempat lokasi. Kampus 2 itu juga memang sejarahnya luar biasa. Belum lagi nanti cerita sejarah bagaimana kita ketipu beli tanahnya kan gitu kan ya, membangun dan lain sebagainya. Kampus 3 di Haji Mena, kampus 4 di Lingsuh, dan kampus 5 di sini di Panglima Polim ini, yang kita sudah beli kampus ini, bukan bangun kampus tapi beli kampus yang alhamdulillah sampai hari ini juga kita sudah punya SD dan lain sebagainya. Itulah, dan kita doa sama-sama semua para orang-orang yang berkeringat lah, berjasa ya, termasuk Pak Aris Hasim dan keluarga, itu juga mendapat jariah dari ini semua. Dan amin. Kita berkomitmen dari dulu, memang sejak dari Ustadz Hilabi beliau sampaikan yayasan ini bukan yayasan keluarga,
yayasan ini milik umat, sehingga kita harus mempertanggungjawabkan menyiapkan generasi-generasi yang bisa mewarnai yayasan ini dan semua unit yang ada di bawahnya ya dengan secara profesional dan proporsional seperti itu. Mungkin itu. Siap. Masya Allah, Masya Allah. Sejarah banyak. Beliau tadi tidak sempat menyinggung tentang kisah-kisah luar biasa dengan para santri ini, karena mungkin kalau beliau sampaikan waktu kita tidak akan cukup gitu Mas, luar biasa. Tapi yang menarik tadi Ustadz Ari Yasin menyampaikan ada masa sulit di tahun 2003 ya Ustadz. 2002. Dari 2002, sejak 2002. Kemudian Ustadz Yasin menyampaikan kepada Ustadz Ari dengan Ustadz Hilabi juga bahwasanya sepertinya akan sulit kalau cuman bertiga saja. Nah itu mohon disampaikan Ustadz, sosok-sosok yang kemudian membersamai Allah jadikan saudara di Darul Fatah. Mungkin Ustadz Ari atau Ustadz Yasin, monggo silahkan. Saya sedikit aja dulu. Siap. Memang peristiwa 2002 kan bukan peristiwa kecil. Bagi orang-orang kecil ya kecil. Dan Darul Fatah ketika bekerja sama dengan lembaga Eldata. Jadi Eldata itu lembaga sendiri, Darul Fatah itu lembaga sendiri. Kerjasamanya dalam bentuk supporting dana, supporting SDM, berjalan cukup mulus, bagus semua karena yang namanya disuapin terus. Kita santai karena semua sudah selesai urusan operasional. Perjalanan waktu kita nggak tahu kejadian di September WTC 2001. Ininya WTC-nya. Kejadiannya 2001. Nah, tapi tutup ininya 2002. Oh gitu ya, betul. Kejadian itu membuat ya mungkin nggak dirasakan bagi orang-orang tertentu, tapi imbasnya adalah pemberhentian subsidi. Disitulah kita belum ada ancang-ancang rencana. Coba kalau dikasih tahu tahun depan sudah tidak subsidi lagi. Tapi karena tiba-tiba, disitulah keterkejutan kita juga. Jadi orang belum bisa jalan langsung suluh jalan sendiri. Nah, istilah keterkejutan kita akhirnya salah satunya adalah upaya kita adalah mobilisasi, itu membuat pengajian untuk mencari orang tua asuh. Yang waktu itu kita minta untuk ada yang pokoknya ditawarkan untuk jamaah pengajian itu bagaimana menjadi orang tua asuh untuk menyelamatkan perjalanan pendidikan ini jangan berhenti begitu saja. Karena kalau kita stop udah pulang semua ini. Tapi alhamdulillah setelah mobilisasi dana dengan orang tua asuh itulah sedikit berjalan, dan disitulah kawan-kawan berusaha dengan cara mereka masing-masing supaya Darul Fatah masih tetap berjalan setelah kita membuat tablik akbar untuk mobilisasi dana orang tua asuh. Nanti biar dilanjutkan Ustaz Yasin, mungkin saya udah banyak memorinya sudah banyak. Masya Allah. Monggo Ustadz Yasin, mungkin supaya jadi pengetahuan buat kami ya, dan supaya kami mengenal dan menyebut dalam doa-doa kami sosok-sosok yang bergabung setelah Ustadz Ari Yasin. Monggo Ustadz. Baik. Memang kejadian WTC di tahun 2001, September 2001, tapi dampak yang luar biasa kita rasakan di 2002. Sehingga pada waktu itu yang semuanya operasional kita ditanggung oleh Eldata saat itu putus. Nah, tapi kemudian kami yang paling sering ngeluyur kan saya dengan Ustadz Ari itu kan, merayu Ustadz Yusuf, merayu para masayih, para donatur supaya tetap disupport, dan alhamdulillah waktu itu disupport tapi hanya untuk sebagian itu nggak banyak ya, sebagian itu pun hanya untuk rotib ataupun honor beberapa ustadz ya, dan itu yang tadinya mohon maaf tadinya besar ya hanya 50% aja nggak nyampe seperti itu ya, sehingga akhirnya untuk biaya makan sempat kita bebankan ke anak-anak walaupun hanya biaya makan. Itulah yang saya katakan ya, saya salut dengan teman-teman, komitmennya, hebatnya, walaupun bahasanya tidak ada honor lah kayak gitu, tapi mereka masih komitmen untuk membesarkan Darul Fatah. Saya masih ingat betul Ustadz Ari itu sampai
jualan komputer ya, terus kemudian buka kursus dan lain sebagainya. Saya dengan Ustadz Habib itu jualan cangkir lah kayak gitu. Ustadz Anam ya, buka tahsin lah. Kemudian Ustadz Hamdal ditopang oleh istrinya yang PNS kayak gitu, agak aman lah seperti itu. Makanya dulu sempat kita kenakan biaya makan itu, dan ya hanya untuk makan. Terus yang kedua juga memang itu tadi kita merekrut dari orang-orang yang memang punya kepedulian terhadap Darul Fatah, ya masuknya Prof Warsito, masuknya Pak Dr. Apandi, kemudian Pak Anwar ya, Pak Anwar sebab istrinya rektor UML, Pak Muhyiddin Anwar, terus kemudian juga Mas Anwar sendirilah, terus kemudian Pak Fauzan, terus kemudian juga Pak Bambang dan Pak Dodi, macam-macam, dan masuk Pak Setiawan. Terus kemudian yang dari donatur teman-teman Ustadz Abdurrahman Hilabi sendiri itu masih banyak, para dosen-dosen Unila yang saya masih ingat itu Pak Yusuf, kemudian Pak Haidar Kundo, terus kemudian Pak Masdar. Dan itu setiap Ramadan saya selalu diingatkan sama Ustadz Ari, jangan lupa momen Ramadan untuk ke donatur. Akhirnya itulah makanya saya bilang saya ini kan kondektur, hanya jumputi barang-barang para donatur tadi itu ke rumah-rumah untuk operasional kita ya, seperti itu. Dulu pengajian kita memang masih pengajian majanan, betul-betul gratis. Yang kita harapkan beliau, mereka-mereka yang ikut itu punya kepedulian lah dengan kita kayak gitu. Jadi terus kemudian akhirnya muncul Ustadz Ari memberanikan diri untuk menawarkan para orang tua asuh. Nah, yang ditawarkan siapa ya? Para alumni haji. Pada waktu itu saya masih ingat betul, itu kita ngundang Mas Supriyono Tener untuk menjual itu semua, dan alhamdulillah beberapa santri kita ada yang menyanggupi membiayai selama pendidikan di Darul Fatah, yang kemudian efeknya bahwasanya si anak tersebut adalah milik para donatur yang kemudian sampai berjalan, dan nampaknya orang tua asuh sampai sekarang masih berjalan Ustaz, walaupun enggak seramai dulu kan ya, seperti itu. Nah, itu sejarah bagaimana mempertahankan diri di masa-masa sulit lah seperti itu. Makanya lihat Darul Fatah jangan sekarang gitu. Lihat Darul Fatah itu bagaimana berkeringatnya dulu. Ya seperti itu, motor satu untuk orang 5, akhirnya gantian buat jadwal pemakaian motor dan lain sebagainya. Seperti itu. Tadi disampaikan oleh Ustadz Yasin terkait dengan orang tua asuh ya, Masya Allah. Dan saya baru mendengar juga, mungkin sebagian kami juga baru mendengar bahwasanya dulu sosok beliau ini juga adalah bagian dari fundraiser untuk kegiatan Darul Fatah. Prof Warsito mengajak kawan-kawan beliau di Perancis, kemudian juga begitu juga Dr. Afandi dan para asatid yang lain, terkhusus Ustadz Yasin ini yang terkenal beliau ini selalu mengajak para jamaah, kemudian para orang tua asuh untuk membantu program yang merupakan embrio Darul Fatah itu sendiri, yaitu Ma'had Ali. Dan mohon nanti dikonfirmasi pada para asatid, saat ini tidak sedikit yang kemudian berkecimpung mengabdi dan juga menjadi para pengurus, para tenaga pendidik, kemudian para karyawan yang di Darul Fatah itu merupakan lulusan dari Ma'had Ali Darul Fatah, Ustaz. Apakah benar demikian, dan kira-kira porsinya seberapa besar, Ustaz? Iya, siapa dulu ini? Mungkin karena sekarang udah sejarah udah selesai. Mungkin karena sekarang ketua yayasannya Ustadz Ari Yasin, mungkin beliau lebih paham dengan porsi tersebut. Monggo Ustadz. Jadi awal juga sejarahnya berdirinya SMP itu kan karena kita melihat para alumni kita kerja di lembaga-lembaga lain yang kita pandang kita mampu untuk mendirikan lembaga itu. Makanya terus kemudian kita dirikan SMP itu. Ya kita berkomitmen bahwasanya yang mengisi lembaga-lembaga unit-unit yang kita bangun itu kita harapkan semua adalah
para alumni dari anak-anak yang kita lahirkan seperti itu. Ya, kalau SMP dari awal memang bicara STID dulu ya. STID itu dari awal berdiri itu yang sangat konsen dan serius bersama kita itu ya Langgeng dan Kuswara pada waktu itu. Cuman qadarullah Kuswara mengurus yang di luar, tidak gabung lagi, dan Langgeng itulah alumni kita yang memang sampai sekarang alhamdulillah sudah selesai doktornya. Ya, kita bangga juga. Terus kemudian Ustadz Hadi Setiawan yang membidangi dan membidani lahirnya SMP, disupport dengan Ustadz Agung Prayitno, ada Ustadz Patur, kemudian ada Miftahur Rahman, ada Marianti, kemudian ada juga siapa itu Hendra, bukan. Kalau dilihat porsi semua unit-unit yang ada di Darul Fatah itu, kita bisa katakan mungkin 90% itu adalah alumni kita kayak gitu. Jadi siapa unit yang dipegang bukan alumni, semuanya hampir alumni, mulai dari kepala SMP pada kemarin, karena Ustadz Hadi kita jadikan sekretaris maka harus berganti. Sekarang kepala SD itu alumni kita Miftahur Rahman, kepala SMA itu alumni kita si Batur Rahman, kemudian kemarin untuk ketua setidnya itu Langgeng Sutopo, dan di bawahnya itu masih banyak lagi, ada Doni, Irhan, Arman dan lain sebagainya. Kemudian kepala las antum sendiri ya anak kita, kemudian kepala haji ya bidang unit haji itu Perdana Sidik ya anak kita. Terus apalagi unit apa lagi? BKU alumni. BKU ya alumni kita si Akmal. 100% alumni. Hampir 90% lah, karena Mungkin PT mungkin yang ya karena mata pelajaran umum yang tidak mungkin diampu oleh para alumni, ya baru kita menerima para alumni dari luar, dan itu cukup ketat ininya, alhamdulillah. Seleksinya lah untuk menjadi guru ataupun menjadi bagian dari Darul Fatah, maka cukup bersyukur tadi Prof. Warsito bilang alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bergabung dengan Darul Fatah ini, dan kita komitmen bahwasanya ini yayasan kita, besar kecilnya ya kita, maju enggaknya ya kita. Dan ini yang perlu kami, terutama Ustadz Ari, saya, Prof. Warsito dan lain-lain, untuk mempersiapkan generasi-generasi yang bisa mengemban, terutama membawa warna sesuai yang kita inginkan, sesuai para muassis inginkan, sehingga jangan sampai melenceng, dan yang jelas memberi manfaat untuk semuanya. Gitu. Jadi kalau ditanya persentase 90% itu. Allahu Akbar. Ini menarik Ustadz, karena tadi disampaikan bahwasanya setelah masa sulit di tahun 2023 itu 23. Iya, masa sulit 2003, mohon maaf ya, 2003. Itu di situ mulailah terlibat para donatur. Yang Masya Allah kalau kita lihat artinya dana yang dulu dititipkan oleh para donatur untuk para alumni Ma'had Ali yang pada saat itu sedang belajar di Ma'had Ali, itu Masya Allah artinya melahirkan orang-orang yang pada saat hari ini mengabdi di Darul Fatah. Bahkan hari ini banyak pula yang mengabdi di masyarakat, Ustaz. Banyak alumni kita yang bahkan sudah mendirikan satu yayasan, yang sudah mendirikan satu pesantren, yang sudah mengabdi di pesantren ini, pesantren itu. Bahkan ada juga beberapa yang berjuang di pemerintahan. Jadi mungkin kami jika boleh mungkin merasa iri, Ustaz. Artinya alangkah beruntung sosok-sosok yang kemudian menjadi donatur untuk program ini, kemudian sosok-sosok yang terlibat berjuang mengajak donatur juga untuk program ini. Maka mudah-mudahan setiap ilmu, setiap huruf yang mereka pelajari, kemudian termasuk yang saya juga rasakan, yang kami baca, yang kami hafalkan, yang mungkin pada saat ini kami ajarkan, maka mudah-mudahan pahalanya juga mengalir kepada para donatur dan semua yang terlibat di dalam. Amin.
Dan Masya Allah, yang menarik juga tadi disampaikan oleh Ustadz Yasin adalah bagaimana tadi Prof. Warsito menyampaikan bersyukur sekali bisa bergabung di Darul Fatah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi asbahna ikhwana. Amin. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kita semua menjadi bersaudara. Dan sosok-sosok orang tua kita inilah para sahabat Darul Fatah sekalian yang harus kita teladani, yang harus terus kita lanjutkan estafet dakwahnya, semangat perjuangannya, kita jaga nilai-nilainya tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Ari Yasin, sehingga Darul Fatah ini bisa terus berkembang. Dan poin yang penting juga kita pelajari yang telah disampaikan oleh para asatid kita tadi, bahwasanya ada semangat yang beliau sampaikan bahwasanya tak pernah merasa cukup dengan apa yang telah dicapai. Tadi Ustadz Ari dengan Ustadz Hilabi ketika mendirikan dan membentuk legalitas Darul Fatah. Ketika sudah legal, ternyata ketika Prof. Warsito bergabung juga tidak merasa puas dengan itu. Sehingga harus ada lagi. Bahkan sekarang tadi sempat dipaparkan oleh Ustadz Yasin, banyak sekali unit-unit yang telah lahir dari Yayasan Darul Fatah. Nah, kemudian para asatid sekalian, mungkin di akhir kami ingin mendengar kira-kira harapan besar apa yang para asatid sekalian harapkan untuk Darul Fatah ke depannya. Monggo mungkin dimulai dari Ustadz Ari Wibowo. Baik, bismillah. Sebagai closing statement dari pertemuan ini, sebenarnya harapan yang terbesar dari didirikan dan perjalanan Darul Fatah ini kan alhamdulillah sudah mulai nampak. Yang tadinya tidak ada menjadi ada dan terus berkembang menjadi luar biasa. Tapi harapan saya ke dalam tentunya adalah jangan pernah merasa cukup dan jangan pernah merasa besar. Jangan pernah merasa sudah sampai di puncak. Karena kalau kita sudah merasa inilah puncak kita, berarti tinggal nunggu kejatuhan saja. Itu yang pertama, bahwa harapan ke dalam kita akan membesarkan lagi, tentunya membesarkannya dengan kebersamaan. Ya, semuanya akan bisa berjalan apabila dilakukan bersama-sama. Akan berat kalau tidak dilakukan bersama-sama. Itu sebagai harapan ke dalam untuk. Kemudian yang kedua, harapan bahwa Darul Fatah ini besar karena perbedaan, bukan karena Persamaan. potensi yang sama, tapi karena potensi yang berbeda. Jadi perbedaan-perbedaan itu jika dimanage maka akan menjadi superpower, menjadi power yang besar. Tapi kalau perbedaan itu dijadikan sebagai alat untuk memisahkan, maka dia tinggal nunggu waktu saja. Jadi sekali lagi Darul Fatah itu besar karena perbedaan yang dimiliki oleh seluruh pengelola masing-masing, baik itu orang-orang yang ada di pembina, di pengurus, pengawas, dan juga di barisan-barisan unit. Perbedaan itulah masing-masing mengembangkan potensi yang dimilikinya. Jadi kesimpulannya adalah besar bukan karena kesamaan. Kalau kesamaan malah nggak jadi besar, tapi karena perbedaan akan lebih cepat besarnya. Ini dua hal yang sebagai closing statement. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih banyak pada Ustadz Ari. Jazakumullah khairan. Mungkin selanjutnya dari Prof. Warsito yang juga sama sebagai Dewan Pembina, harapan besar kepada Darul Fatah ke depannya. Monggo Prof. Terima kasih. Saya kira mungkin juga bersyukur ya. Ini tadi saya kurang tahu kok narasumbernya kita mungkin tepat atau gimana Ustadz tadi. Saya kira beliau ini ketua yayasan 2 kali. Kalau bicara kebetulan di 2000 waktu pendirian sampai 2012 dan itu kan beliau ketuanya, dan saya sempat meskipun di akte nggak ada itu seperti sebagai bendahara di beliau itu, mendampingi beliau di 2008-2013 itu. Terus kemudian 2013 saya lah yang diminta saat itu amanah teman-teman sebagai ketua sampai 2018 ya, 2018, dan saya pernah jadi bendaharanya Ustadz Ari. Kemudian ketika saya ketua, ini bendahara saya, beliau Ustadz Yasin bendahara di periode itu. Terus kemudian Ustadz Ari kembali di 2018 sampai 2020
2003. Kemudian sekarang Ustadz Yasin. Nah, saya kira dalam konteks ini memang ketika ditanyakan harapan, mungkin sebagaimana Ustadz Ari sampaikan ke dalam dan juga fungsi bagaimana kekuatan, saya kira itulah harapan kita bersama. Jadi tentu harapan kita adalah bagaimana Yayasan Darul Fatah ini tetap mengembangkan sayapnya untuk melayani umat. Kalau kita sudah mendeklar diri, bahkan kemarin ketika kita rihlah, para pendiri, para pembina rihlah mewujudkan Darul Fatah yang kemarin membawa berkah mendunia. Nah, ini tentu sebagaimana Ustadz Ari juga sampaikan tadi, jangan pernah berhenti, jangan pernah merasa puas. Saya kira yang kita declare waktu kemarin kita melakukan rilah bersama itulah yang harus terus kita junjung. Dan saya berpesan juga kepada para generasi muda yang sekarang ada di unit-unit, milikilah semangat yang sama, semangat ketulusan, semangat kebersamaan, bagaimana untuk membangun Yayasan Darul Fatah ini. Dan ingat, Yayasan Darul Fatah ini bukan tujuan, ini adalah alat kita untuk memberikan layanan kepada umat, kepada tentunya meraih ridho Allah SWT. Saya kira ini poin yang juga harus semua nanti semangat dimiliki. Secara khusus, saya kira kalau untuk visi pengembangan nanti ada momen tersendiri untuk podcast lagi khusus untuk bagaimana perencanaan DF ke depan. Saya kira nanti juga bisa kita bahas secara khusus. Tapi secara singkat tadi adalah poin saya sama seperti Ustadz Ari, harapannya bahwa cita-cita kita masih panjang. Yang terpenting adalah bagaimana sekarang kita tetap solid, tetap utuh dengan berbagai perbedaan, sehingga mampu menjalankan amanah mengawal perkembangan perjalanan Yayasan Darul Fatah Lampung ini untuk meraih ridho Allah SWT. Saya kira itu, Ustaz. Insyaallah. Matur suwun, jazakumullah khairan, Prof. Arsito. Sekarang kita tiba di Ustadz Yasin yang saat ini beliau menjabat sebagai ketua yayasan, dan kami mohonkan untuk menyampaikan harapan-harapan untuk Darul Fatah ke depan. Monggo, Ustaz. Sama tadi yang disampaikan Ustadz Ari, indahnya pelangi itu bukan karena satu warna, tapi indahnya pelangi itu karena pelangi itu memiliki berwarna-warni. Allahu Akbar. Sehingga besarnya Darul Fatah itu bukan karena hanya satu warna, tapi besarnya Darul Fatah itu karena kita berwarna-warni, mempunyai ciri khas masing-masing. Saya beda dengan Prof. Arsito, beda dengan Ustadz Ari, beda dengan Ustadz Ilabi, beda dengan Ustadz Habi, dan beliau juga sama, beda. Tapi dengan perbedaan itu ternyata bisa membuat yang indah, ya seperti itu. Sehingga kedepannya penerus-penerus ini tolong itu camkan, bukan berarti kita membuat satu warna sehingga Darul Fatah ini besar, sehingga Darul Fatah bermanfaat, tidak. Tapi dengan berwarna-warni itulah akhirnya kita bisa besar, bisa bermanfaat. Yang kedua, justru saya juga mau naruh harapan besar pada para muassis pendiri awal kita semuanya, Ustadz Ari, dimanapun kita berada, tolong bawa esensi ataupun isi dari Darul Fatah. Ini terutama Prof. Arsito yang sekarang mengemban amanah sebagai deputi di salah satu kementerian yang membidani masalah karakteristik bangsa. Saya pikir karakteristik Darul Fatah ini bisa dibawa untuk menjadi salah satu poin karakteristik bangsa. Seperti itu, dan bawalah kebaikan Darul Fatah sampai di tingkat nasional, bahkan kalau bisa di tingkat dunia. Dan inilah sehingga kita ini juga dapat jariahnya dari itu semuanya. Mungkin itu saja. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada telisut kata dan kurang pasnya. Masya Allah. Ustaz Zulfan, mungkin terakhir ya sebelum di close, saya ingin menyampaikan juga pada seluruh keluarga besar Yayasan Darul Fatah. Karena kalau kita membicarakan keluarga besar ini maknanya tidak hanya kita yang di dalam, pengurus, pembina, pengurus, pengawas ataupun pimpinan unit, tapi juga seluruh jamaah yang kita sebut sebagai keluarga besar Yayasan Darul Fatah. Kami tentu merasa bersyukur, merasa juga terima kasih atas kepercayaan, sehingga Darul Fatah ini tetap
mampu mengemban amanah dari seluruh keluarga besar Yayasan Darul Fatah. Siapa keluarga besar Yayasan Darul Fatah? Tentu alumni-alumni para haji, orang tua, para santri, dan seluruh para donatur, dan juga tentunya pemerintah Kota Bandar Lampung ataupun Provinsi Lampung. Tentu ini menjadi bagian dari keluarga besar Yayasan Darul Fatah. Oleh karena itu tentu kita semua juga mewakili bagian dari itu menyampaikan terima kasih, dan bantulah Yayasan Darul Fatah untuk terus tumbuh dan berkembang, beri masukan, ingatkan kami manakala ternyata ada proses atau perjalanan yayasan ini yang kurang pas, karena kita juga bukan sempurna. Jadi oleh karena itu kami mengajak seluruh keluarga besar Yayasan Darul Fatah untuk bersama-sama menjadi bagian dari perahu besar, rumah tangga besar dari Yayasan Darul Fatah ini. Saya kira itu, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Pesan-pesan yang luar biasa yang perlu kita tangkap semua, kita simpan semua, kita patri dalam hati kita para sahabat Darul Fatah, yang disampaikan oleh para guru kita, bahwasanya poin yang paling penting tadi disampaikan adalah Darul Fatah ini besar bukan karena persamaan orang-orang di dalamnya, justru karena perbedaan yang diibaratkan tadi oleh Ustadz Yasin sebagai warna pelangi. Pelangi itu akan indah karena memang warnanya berbeda-beda. Maka perbedaan itu ketika bersinergi menjadi harmoni, maka akan menjadi kekuatan yang luar biasa, insyaallah. Kemudian juga disampaikan tadi oleh para guru kita bahwasanya kita jangan mudah merasa puas dengan apa yang telah kita capai, kita jangan mudah merasa bangga dengan apa yang telah kita dapatkan, namun kita harus terus berjuang menjadi lebih baik, menjadi lebih besar, menjadi lebih manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Dan tadi disampaikan juga oleh Prof. Warsito bahwasanya sahabat Darul Fatah, keluarga Darul Fatah ini bukan hanya para orang-orang yang terlibat langsung di dalamnya, akan tetapi juga ada para donatur, ada para jamaah, ada para alumni haji, kemudian ada seluruh stakeholder yang berhubungan dengan Darul Fatah, baik dari pemerintahan dan lainnya, yang diharapkan masukannya untuk Darul Fatah yang semakin bermanfaat untuk umat, insya Allah. Para sahabat Darul Fatah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan disampaikannya tadi harapan dari para guru kita ini, maka kita sudah sampai di akhir podcast pada kesempatan hari ini, dan semoga obor perjuangan yang dinyalakan oleh para pendiri, oleh para asatid, oleh guru-guru kita, ketika disampaikan estafet obor tersebut kepada kita, maka obor itu menyala semakin terang, kehangatan dan manfaatnya semakin dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekitar Darul Fatah. Bahkan tadi diharapkan, tidak kecil harapan dari para pendiri, para asatid, para guru kita. Harapannya adalah keberkahan Darul Fatah ini tidak hanya di Lampung saja, meskipun namanya Lampung, akan tetapi keberkahannya bisa mendunia, Masya Allah. Baik, demikian para sahabat Darul Fatah, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para guru, para asatid kita, dan kita akhiri podcast kita pada sore hari ini dengan mengucapkan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.